Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI kembali bergulir. Meski demikian, hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat belum membahas surat usulan yang dikirim untuk membahas pemakzulan Gibran. Lantas sudah sejauh mana sikap DPR terkait usulan ini? Ketua DPR Puan Maharani membenarkan belum dibahasnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Hal ini disampaikan Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 1 Juli 2025. Bahkan para pimpinan DPR mengklaim bahwa surat tersebut belum juga sampai ke meja mereka, meski telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak Senin 2 Juni. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Sebelumnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut DPR masih mengkaji usulan pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Kan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR. Dokumen tertanggal 16 Mei 2025 itu diteken 4 Purnawirawan Jenderal TNI, yakni Jenderal TNI Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyoroti keabsahan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mereka menyebut Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai cacat hukum. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak layak secara kepatutan dan etika. Dalam hal ini, mereka menyoroti minimnya pengalaman Gibran yang hanya 2 tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta, serta latar belakang pendidikan yang diragukan. Lalu, jika wacana pencopotan Gibran sebagai Wapres benar-benar terjadi, seperti apa sebenarnya mekanismenya? Menurut pasal 7B Undang-Undang 1945, usulan pemberhentian Presiden dan atau Wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wapres. Proses ini memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah MK menyatakan bahwa Presiden dan atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran tersebut, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima. Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum akhirnya MPR memutuskan apakah akan memakzulkan Presiden atau Wakil Presiden. Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini tentu bukan perkara mudah. Pasalnya ada sejumlah tahapan yang harus diambil sebelum memutuskan apakah seorang Wakil Presiden bisa diganti. Tidak semudah mengusulkan saja karena membutuhkan persetujuan wakil rakyat yakni DPR dan juga melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Di sini mekanisme politik di DPR yang lebih punya peranan. Nah, kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait wacana pencopotan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres?